Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Bagi yang punya anak, ya, bagi orang tua yang punya anak, anaknya mau acara pramuka atau camping, ya. Nah, ada yang perlu diperhatikan, teman-teman, agar supaya anak tadi supaya jangan diganggu oleh bangsa jin atau setan, ya, karena seringkali kita dengar berita bahwa ketika camping anak-anak itu bisa kesurupan, ya, atau sedang pramuka, ya, acara pramuka kemah, seringkali mengalami kesurupan karena mereka mendatangi tempat-tempat yang memang di situ banyak jin, ya, di hutan-hutan, di rawa-rawa, di tepi sungai. Memang di situ banyak jin kumpul. Jadi bagi orang tua, ya, yang melepaskan anaknya pergi untuk camping atau kemah, ada yang harus diperhatikan agar supaya tidak diganggu oleh bangsa jin atau setan. Yang pertama adalah, ya, jangan Anda biarkan dia bawa jimat atau tangkap. Karena seringkali, ya, orang tua mengobati anaknya pergi ke dukun, dipasanglah jimatnya, tangkalnya. Nah, jimat itu biasanya kan tidak lepas-lepas, ya. Ada seperti benang 3 warna yang diikat di pinggang. Jadi pergi ke tempat kemah atau camping, dia pakai jimat tangkal, ya, apapun jenisnya, ya, teman-teman, ya. Yang sering itu benang 3 warna. Kalau orang Jawa benang telon, kalau orang Melayu benang 3 warna, kalau orang Aceh Gayo, ya, benang pancarona. Itu setahu saya namanya. Yang jelas benang digulung-gulung, baik diikat di pinggang, di gelang tangan, atau di leher, yang diyakini itu sebagai tangkal. Dan biasanya yang bikin itu adalah para dukun. Nah, itu bisa jadi penyebab, teman-teman, ya. Kalau orang tua tahu anaknya pakai seperti itu, lepaskan aja. Apalagi dia mau camping, mau kemah, dilepaskan, dibakar, langsung dibakar, ya. Baca 3 qul, Al-Ikhlas, apalah Anas, ya. Karena itu sinyal, dan itu bisa menyebabkan anak nanti sering kesurupan. Maka sering kita dengar berita-berita ketika kemah atau camping ada yang mengalami kesurupan massal kadang-kadang. Jadi tidak semua kena, ya, kecuali yang ada sinyalnya, karena itu jadi sinyal. Nah, yang kedua, ya, kalau di rumah orang tua ada jimat tangkal, apapun tujuannya, apapun urusannya, mungkin itu pagar rumah alasannya, mungkin juga pelaris usaha. Sementara anaknya pergi camping atau kemah pramuka, itu dibakar, musnahkan semua, itu dibakar. Karena walaupun anaknya tidak pakai jimat, tapi orang tuanya punya jimat tangkal-tangkal, syarat-syarat rumah, itu potensi jin terundang dan akhirnya masuk ke anak Anda. Akhirnya anak Anda sering kesurupan. Bisa-bisa waktu kemah camping kesurupan massal, ya. Kemudian orang tuanya, entah ayahnya, entah ibunya, punya jimat-jimat yang dipakai sama kayak anak tadi, benang 3 warna mungkin, atau berupa tulisan-tulisan atau raja-raja, tulisan Arab, diselipkan di dompet atau di mana aja, ya, diletakkan, atau di bawah bantal mungkin, bawah tilam, dengan alasan untuk tangkal ini segala macam. Itu juga kalau ada benda-benda seperti itu dibakar dan dimusnahkan. Atau lagi mungkin di rumah ada yang mengkeramatkan benda-benda seperti keris, pedang, wayang kulit, apa saja, ya, benda-benda yang dianggap mistik, ini juga perlu dimusnahkan. Karena itu jadi sinyal, walaupun anak Anda tidak pakai jimat, pakai tangkal, itu bisa kena dari sebab benda-benda itu di rumah, ya. Kemudian lagi yang paling penting, ya, bagi anak Anda, ajari dia ketika keluar rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah.
selama dia baca doa keluar rumah, Allah transfer 3 malaikat mengawali dia, menjaga dia. Ya, Allah transfer malaikat menjaga dia. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika sampai di tempat perkemahan atau di tempat camping atau di hutan ya, sebelum duduk di lokasi itu ya, sebelum duduk dikibas-kibas ya, dikibas-kibas pakai apapun jadi ya, dikibas-kibas, disapu-sapu. Bacaannya a'udzubika kalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk, baik itu bangsa jin ataupun manusia atau binatang buas ya. Nah, jadi ini penting sekali kita di hutan nih teman-teman ya. Jadi perlu kali kita baca perlindungan kepada Allah, membaca doa yang dicontohkan Rasulullah, yaitu bacaannya a'udzubika kalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk, baik itu bangsa jin, binatang buas ya, atau binatang buas. Kemudian apalagi namanya, jangan ada perkataan-perkataan musyrik, melontarkan perkataan-perkataan musyrik. Seperti contoh, amin mbah, aku nggak ganggu mbah, ini jangan. Asal tak enak bacaan itu tadi, ta'awud, a'udzubika kalimatil hitamati min syarri ma khalaq, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ketika ada tidak nyaman, merasa tidak enak, itu dibaca. Jadi jangan amin mbah, permisi mbah. Ini juga menyebabkan mengundang setan datang dari ucapan-ucapan seperti itu. Ya, karena permisi siapa? Berarti kepada selain Allah, hukumnya musyrik. Karena bahaya, mudarat itu datang dari Allah. Musibah datang dari Allah. Jadi cukup mohon perlindungannya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman ya. Ini tip ya bagi orang tua yang melepaskan anaknya camping atau kemah atau apalagi namanya tamasya ya. Nah, ini harus diajarkan seperti ini ya kepada anak Anda agar supaya tidak diganggu setan. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.